pada Zoom meeting pada pagi hari. Serta salawat bertangkaikan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Kak Aryati Rizky Permana selaku Ketua Umum IMETA Sumsel 2021-2022 atau yang mewakili. Yang terhormat Kak Febi Aditya Permana selaku pemateri pada kelas seni pada pagi hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak cinta, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Winda Arsyaturaatiwi, selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memimpin jalannya kelas seni pada pagi hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Kepala Divisi Seni Departemen Dalam Negeri IMETA Sumsel 2021-2022, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penyerahan sertifikat, yang keenam dokumentasi, dan terakhir ada penutup. Baiklah, acara pada pagi hari ini akan kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Departemen Divisi Departemen Dalam Negeri IMETA Sumsel 2021-2022 kepada Kak Egy Ramadan Mahardika. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang sudah hadir dan mungkin nanti akan menyusul ya untuk teman-teman yang lain. Terima kasih ya sudah berpartisipasi dan sudah berkenan untuk join dalam The Vision of Art kelas seni part 1 yang akan membahas mengenai fashion. Nah, saya juga mengucapkan selamat datang untuk teman saya, Febi Aditya Permana, yang perlu diketahui kami pernah satu alma mater, tapi ya ujungnya kita berdua pisah, dan kebetulan juga bisa dibilang saling komunikasi itu tetap berjalan sampai sekarang dan hingga Febi menjadi pemateri dalam kelas seni sesi pertama pada hari ini. Mungkin saya menyampaikan saran-saran saja bahwa dengan adanya kelas seni ini diharapkan dapat mendorong semangat teman-teman semua dalam berkarya, khususnya mungkin di bidang fashion ini, karena materi di bidang fashion ini sangat jarang ya, Feb ya. Mungkin kurang bisa dibilang kurang digaungkan kecuali mungkin di komunitas-komunitas yang di bidang fashion saja atau di bidang seni seperti itu. Nah, mungkin dengan adanya kelas seni ini dapat meningkatkan maksudnya meningkatkan bisa dibilang meningkatkan semangat baru dalam memulai sebuah karya khususnya di bidang fashion ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk teman-teman semua semoga dapat memperhatikan, semoga dapat mencatat apa yang bisa dicatat dari pemateri kita pada hari ini. Semoga sukses untuk semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Egy yang sudah bersedia menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, acara berikutnya yaitu penyampaian materi dari Kak Febi Aditya Permana. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Febi terlebih dahulu.
Nah, ini adalah CV dari Kak Feby. Kak Feby sendiri memiliki nama lengkap yaitu Feby Aditya Permana, yang memiliki riwayat pendidikan D4 Desain Mode di Politeknik Negeri Media Kreatif, yang insya Allah akan lulus pada tahun 2024 dan sekarang memiliki IPK 3,57. Selain itu, Kak Feby juga merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Subang dengan masa pendidikan 2017 sampai 2020. Selain itu, Kak Feby juga memiliki beberapa pengalaman. Yang pertama, pernah menjadi volunteer graphic designer University Festival Subang pada Agustus 2020 sampai dengan sekarang, dan pernah magang menjadi graphic designer pada PT Digitalisasi Global Inklusif pada September 2020 sampai dengan Januari 2021. Selain pengalaman yang banyak, Kak Feby juga memiliki beberapa prestasi. Yang pertama, Kak Feby merupakan grand finalis Top 6 Fashion Design Competition Malang Fashion Week 2021. Kak Feby juga merupakan second village in regional at Festival Lomba Seni Siswa Nasional pada bidang kriya pada tahun 2018. Kak Feby juga merupakan finalis Surabaya Young Festival The Young Fashion Designer Competition pada tahun 2017. Dan selain itu, Kak Feby juga memiliki beberapa certification. Yang pertama, merupakan EFSAL English Certification Level yang memiliki skor 76 dari 100, dan Kak Feby juga merupakan Fashionist Designer Short Courses with Museum of Modern Arts pada tahun 2020. Mungkin udah nggak sabar nih, kita bakalan langsung aja untuk penyampaian pemateri dari Kak Feby. Halo Kak Feby, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Selamat pagi. Alhamdulillah, kabar aku baik-baik aja. Semoga kalian di sana juga ya. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Sebentar ya, maaf. Maaf, sebentar. Oke, ini bisa langsung dimulai aja atau gimana dulu nih? Boleh Kak, ini mau Boleh kami yang langsung share screen atau Kakak yang share screen? Saya setting aja ya. Oh, boleh. Waktu dan layar Kang, silakan Kak. Oke, terima kasih. Layarnya terlihat nggak? Ya Kak, sudah terlihat. Terlihat? Oke. Jadi, bismillah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Feby, seperti yang tadi udah dijelasin ya, dibacain. Jadi, untuk materi kali ini, seperti yang udah aku dikasih tahu sebelumnya nih, kita akan bahas tentang fashion gitu ya. Sebetulnya, kalau misalkan kita mau bahas tentang fashion secara keseluruhan, itu akan sangat memakan waktu yang sangat lama gitu ya. Jadi, aku akan coba jelasin beberapa hal yang menurut aku, kita gitu ya, sebagai generasi Z, perlu untuk tahu gitu loh, terkait industri fashion itu seperti apa dan bagaimana sikap kita gitu. Oke. Next. Nah, jadi industri fashion itu kalau aku jujur ya merupakan industri yang mahal, merupakan industri yang mahal gitu ya, dan dari mulai nggak cuma di industrinya gitu ya, dari mulai pendidikannya aja itu memang merupakan sesuatu yang mengambil banyak resources gitu ya. Nah, di industri fashion itu sendiri di dunia gitu ya, kalau misalkan kalian tahu beberapa brand besar, brand-brand mewah ya, itu dipegang oleh dua raksasa konglomerat. Yang pertama itu ada LVMH atau Louis Vuitton Hennessy, dan yang kedua adalah Kering. Nah, LVMH itu kalau kalian tahu mereka megang brand-brand besar kayak Dior, kayak Givenchy, kayak gitu-gitu, LOEV, yang kayak gitu-gitu. Itu mereka semua dimiliki sama LVMH. Pemiliknya itu orang Prancis namanya Bernard Arnault. Kemudian yang kedua itu ada Kering. Kering itu mereka banyak juga kayak misalkan Gucci gitu kayak gitu-gitu, dan dua raksasa brand mewah ini mereka biasanya saling balap-balapan gitu ya. Nah, industri fashion juga merupakan industri dengan kapital yang paling besar dan paling kompetitif gitu di dunia itu. Karena memang
intinya itu kan di industri fashion itu jualan ya sebetulnya. Kalau bahasa kasarnya itu mereka kan jualan produk gitu. Nah, di sana itu kompetitifnya itu di sana gitu. Jadi mereka bisa saling ngeluarin koleksi yang paling baru, ngeluarin kalau biasanya kalau brand-brand mewah sih mereka jarang ngeluarin promo biasanya, tapi kompetitifnya itu di sana gitu. Biasanya mereka akan akan lebih banyak di promosi seperti itu gitu. Oke, nah secara umum, secara garis besar gitu ya, di industri fashion, nggak cuma industri fashion sih sebetulnya, di industri apapun kan ada yang namanya production cycle gitu ya, atau alur produksi dari mulai suatu barang itu dia masih barang bahan mentah, maksudnya dia masih berupa sesuatu yang kayak misalkan dari kapas gitu ya, atau misalkan dari potongan kayu, dia diolah sampai jadi serat, diolah sampai jadi benang, jadi kain, sampai jadi baju, dan sampai ke tangan kalian, itu namanya production cycle gitu, sampai dijual gitu, sampai ke tangan kalian, itu namanya production cycle. Nah, production cycle di industri fashion ini secara umum dibagi menjadi dua gitu. Yang pertama ada slow fashion, yang kedua ada fast fashion. Nah, apa itu dua-duanya kita akan bahas ya. Oke. Yang pertama itu adalah slow fashion. Slow fashion itu dia adalah artinya ya, kalau diartikan secara harfiah, fashion atau mode lambat gitu. Lambatnya itu gimana sih? Jadi kalau kalian tahu di fashion itu ada 2 musim utama atau 2 kali dalam setahun suatu brand dia ngeluarin koleksi, dan 2 waktu tambahan brand itu ngeluarin koleksi tambahan gitu. Dua kali itu, yang pertama itu spring summer atau koleksi musim panas, dan kedua fall winter atau koleksi musim dingin. Kalau dia brand yang besar, dia bisa aja ngeluarin koleksi cruise atau koleksi liburan ya dalam tanda kutip, sama koleksi pre-fall atau koleksi sebelum musim dingin gitu. Nah, slow fashion itu seperti itu, jadi maksimal tuh 4 gitu. Ada juga yang sampai 5 sampai 6, tapi udah segitu gitu. Dia nggak banyak keluarin koleksi dalam setahun, makanya disebut slow fashion karena produksi itu lambat gitu, dan dia lebih banyak mengutamakan kualitas. Slow fashion ini dia nggak harus sebuah brand yang besar gitu. Kalau misalkan kalian bikin baju gitu ya, di sekitar kita misalkan kalian bikin baju gitu di tukang jahit atau biasanya di tukang jahit gitu ya, bikin baju tukang jahit, nah itu masuk slow fashion karena kan dia bikinnya itu custom made kan, sesuai dengan ukuran kalian gitu, cuma buat kalian mereka akan bikinnya, nggak dibuat secara massal gitu. Atau misalkan kalian beli baju gitu dari brand rumahan atau UMKM gitu kan misalkan mereka kan bikinnya nggak sampai puluhan ribu, nggak sampai ratusan ribu kan, mereka cuma bikin paling berapa selusin, paling banyak juga berapa 2 lusin gitu kan. Nah, itu namanya slow fashion gitu. Jadi fashion lambat atau slow fashion itu biasanya tergantung dari berapa banyak produksi yang dikeluarkan gitu, dan berapa kali setahun mereka mengeluarkan koleksi yang baru gitu. Nah, contohnya itu brand yang di atas tuh, yang gambar paling atas itu mereka brand slow fashion. Loewe itu mereka brand asal Spanyol, walaupun mereka udah brand terkenal di dunia gitu ya, mereka juga brand barang mewah. Mereka itu brand slow fashion gitu. Oh ya, satu lagi karakteristik slow fashion yang harus kalian tahu adalah biasanya kualitasnya itu jauh lebih baik gitu. Jadi mereka itu lebih mengutamakan ke kualitas daripada kuantitas gitu. Dan harganya juga biasanya akan jauh lebih mahal. Even kalau misalnya kalian bikin baju secara custom kan biasanya harganya jadi jauh lebih mahal gitu ya dibanding beli jadi gitu. Nah, yang kedua adalah fast fashion. Nah, kalau kalian tahu banyak banget kan ya, mungkin di online gitu, store-store merek dari luar negeri gitu, kayak misalkan H&M, Zara, Forever 21, Gap, yang kayak gitu-gitu, dan mereka kan banyak juga di review sama TikTokers, sama YouTubers gitu kan, mereka biasanya promosi di sosial media gitu. Nah, brand-brand seperti itu disebut fast fashion. Kenapa fast fashion? Karena brand-brand seperti mereka itu, mereka akan mengeluarkan produksi koleksi atau koleksi busana gitu, biasanya itu
kan tadi kalau slow fashion setahun itu paling banyak juga cuma 6 kali. Kalau fast fashion mereka bisa tiap seminggu sekali juga ngeluarin koleksi baru gitu. Nah, itulah kenapa disebut fast fashion gitu, karena mereka itu lebih ngutamain banyaknya baju yang mereka produksi gitu. Nah, fast fashion ini nih yang biasanya jadi sumber masalah gitu ya, karena gini, nanti kita bahas lebih lanjut ya, karena ini nih contohnya, fast fashion ini mereka ngasih banyak masalah keberlangsungan atau sustainability issue. Nah, kalau kalian tahu, mungkin fashion itu merupakan industri dengan limbah paling banyak kedua di dunia setelah industri gas dan minyak bumi. Gitu. Fashion itu merupakan industri yang mencemari lingkungan, sangat-sangat mencemari lingkungan, dan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sekarang perubahan iklim lagi terjadi, dan fashion berkontribusi banyak. Gitu. Nah, kenapa gitu bisa gitu ya? Kenapa kayak gitu bisa gitu? Karena dari mulai revolusi industri sampai sekarang itu kan banyak yang menggunakan mesin gitu, terus lebih karena menggunakan mesin produksi makin cepat, sifat manusia juga cenderung lebih konsumtif gitu. Sifat konsumtif itu, apalagi sifat konsumtif itu didukung juga sama industri fast fashion yang makin gencar promosinya, apalagi sosial media kan mereka kayak ada koleksi baru nih minggu ini, kemudian minggu depan ada koleksi baru, apalagi kalau orangnya itu dia panasan gitu ya, pengen selalu punya hal yang baru. Nah, itu tuh target-targetnya yang seperti itu, dan nah hal itu nanti akan menciptakan suatu masalah yang namanya textile waste atau limbah tekstil. Limbah tekstil ini jadi kalau misalkan kadang gitu ya, kalau orang di Western, mungkin kalau di Indonesia jarang ya, cuma kalau misalkan orang di luar negeri, kalau misalkan mereka udah punya baju gitu, bajunya itu mereka nggak suka lagi, nggak akan mereka pakai lagi, itu mereka akan donasikan. Nah, yang jadi pertanyaan, nggak semua baju yang didonasikan itu akan diberikan ke orang yang berhak kan, maksudnya, dan biasanya baju-baju yang nggak layak dalam tanda kutip itu mereka akan dibuang gitu. Dibuangnya itu kemana? Ya ke negara dunia ketiga gitu. Kayak kalau kalian tahu misalkan di Nigeria mereka itu ada satu pasar khusus yang ngejual baju-baju bekas gitu. Bahkan di Indonesia juga kan thrifting itu baju yang dijual sama all shop thrifting yang bal-balan itu yang berkarung-karung itu juga kan dari sana asalnya, dari limbah tekstil. Dan kalau misalnya bajunya udah ditunggal yang pakai, mereka ujung-ujungnya juga bakalan dibuang ke penampungan sampah kan. Nah, dari penampungan sampah itu baju-bajunya itu kan namanya tekstil ya, mengandung banyak sekali bahan kimia gitu. Apalagi kalau misalkan material tekstilnya itu enggak 100% dari material alami. Karena kan tekstil itu dia juga ada kandungan minyak bumi, ada kandungan polyester. Polyester kan bahan sintetis gitu ya. Itu kan nanti dia akan ngeluarin gas, dan itu ada efek rumah kaca gitu, dan itu makin berkontribusi juga sama perubahan iklim. Nah, textile waste ini kenapa tadi aku sambungin sama si brand fast fashion, karena brand fast fashion itu mereka kan lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas gitu. Berbeda sama slow fashion tadi mereka lebih mengutamakan kualitas gitu. Nah, karena brand fast fashion mereka kualitasnya rendah, otomatis daya pakai bajunya juga makin sebentar dong, iya nggak? Jadi karena daya pakai bajunya makin sebentar, bajunya itu kan jadi gampang rusak. Kalau udah rusak, dibuang gitu. Nah, kalau udah dibuang, ujung-ujungnya ujung-ujungnya ya bakal bakal ke tempat pembuangan dan mencemari bumi gitu. Dan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan ya yang punya brand fast fashion gitu. Kalau baju udah gampang rusak, gampang dibuang, customer tinggal beli lagi kan ke mereka. Yang dapat duit siapa? Yang dapat banyak untung ya si brand fast fashion tadi gitu. Dan karena brand fast fashion ini mereka kan kapitalis ya, maksudnya mereka lebih banyak mengutamakan keuntungan secara material gitu. Mereka juga banyak menyalahgunakan labor
atau tenaga kerja mereka gitu. Kalau kalian misalkan pernah beli baju gitu di salah satu brand yang aku sebutin tadi, lihat di belakang di tag-nya itu made in mana. Biasanya made in atau dibuat di mana gitu ya. Biasanya mereka baju-baju itu kalau nggak dibuat di Bangladesh, pokoknya di negara-negara Asia, di negara-negara Asia ya, biasanya kalau nggak di Bangladesh, atau kadang juga ada sih yang di Indonesia, tapi mostly biasanya akan di Bangladesh atau di sekitaran India gitu. Nah, kenapa di sana? Karena biaya buruhnya lebih murah, jauh lebih murah daripada di Indonesia gitu. Dan karena biaya yang murah itu, banyak juga hak-hak para pekerja yang diabaikan gitu. Nih ada satu contoh, satu tragedi yang udah pernah terjadi. Tragedi namanya Rana Plaza. Rana Plaza ini di Bangladesh, di kota Dhaka. Jadi dia itu runtuh. Jadi satu pabrik produsen pakaian di Dhaka di Bangladesh yang membunuh 1.132 orang, 2.500 orang terluka, dan ratusan anak kehilangan orang tuanya. Nah, aku mau cerita sedikit kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi ceritanya itu pabrik pengolahan pakaian ini di Bangladesh ini dia bekerja sama satu brand internasional. Aku baru sebut nama brandnya, kalau nggak tahu sih di Indonesia mereka ada atau enggak. Nama brandnya itu Mango. Jadi mereka itu bekerja sama brand itu sebagai tempat produksi pakaiannya. Nah, jadi kalau misalkan brand-brand internasional, mereka bikin baju, mereka itu nggak produksi sendiri, tapi mereka bekerja sama pihak ketiga gitu. Nah, pihak ketiga ini yang si pemilik Rana Plaza ini. Jadi kalau misalkan si pemilik Rana Plaza ini kan dia berarti memproduksi gitu kan, dia bertanggung jawab atas banyaknya produksi dan harga yang diberikan atau yang dijual ke si brand itu untuk brand tersebut dijual lagi ke customer gitu. Berarti si pemilik pabrik Rana Plaza ini dia akan terus-terusan untuk membuat harganya itu serendah mungkin kan, dan harga serendah mungkin itu juga berkontribusi ke upah tenaga kerja yang sangat rendah gitu kan. Nah, dari sana hak-hak para pekerja ini mereka diabaikan. Salah satunya adalah hak keamanan bekerja gitu. Ceritanya gitu ya, di pabrik itu sudah banyak sekali retakan-retakan yang dikeluhkan oleh para pekerja. Tapi pengelola gedung mereka kayak nggak peduli gitu ya, kayak nggak peduli gitu, apaan sih, paling cuma retak-retak biasa. Tapi ternyata itu jauh lebih parah dari itu. Hingga suatu hari gitu sampai gedung pabrik itu tuh lagi penuh-penuhnya, lagi masa-masa produksi, gedung itu runtuh sampai menimbun tadi ribuan orang hidup-hidup gitu. Kalian lihat aja gedungnya konstruksinya kayak gitu ya, di gambar sebelah kiri itu isinya itu ribuan orang gitu loh. Tentunya sangat rapuh ya, kalau kita lihat juga mereka konstruksinya itu kayak asal-asalan doang gitu. Nah, itulah dia gitu, fashion itu merupakan industri yang problematis gitu ya teman-teman. Jadi karena memang industri ini lebih berfokus pada materi gitu ya, hasil. Jadi kalau misalkan gemerlap gitu di toko-toko fashion, di window display-nya, di etalasenya kan kayak bagus gitu ya. Tapi dalam belakangnya itu enggak gitu. Belakangnya itu banyak sekali hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang bikin kita miris gitu ya. Nah, fashion itu punya sisi gelap, dark side of fashions. Consumerism atau sifat konsumtif yang tadi ditambah sifat kapitalis yang sering banget gitu ya digaungkan oleh perusahaan-perusahaan fashion. Tadi seperti aku bilang, fashion merupakan industri yang problematis. Perusahaan fashion memiliki ideologi kapitalisme, jadi mereka lebih mengutamain keuntungan secara material gitu. Didukung juga oleh sifat konsumtif dari para customer-nya. Ya tadi seperti tadi sifat konsumtif itu
karena mereka punya sifat konsumtif, si customer-nya, perusahaannya punya sifat kapitalis, ya saling berputar gitu. Ibaratnya kayak lingkaran apa ya? Ya kayak terus berputar gitu. Dan itu memang bisnis cycle-nya seperti itu sudah sejak lama gitu. Jadi mereka lebih banyak ngutamain keuntungan secara finansial tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Next, oke. Nah, kalau udah tahu kayak gini, sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda gitu ya? Kalau aku pribadi, ini menurut aku pribadi ya, yang pertama itu tentunya adalah buy less atau membeli lebih sedikit. Gitu. Membeli lebih sedikit, tapi kalian belinya itu yang punya kualitas yang bagus gitu, sehingga bisa bertahan lebih lama. Terus beli juga second hand gitu, atau thrifting ya, kalau zaman sekarang beli thrifting. Dan thrifting juga kalian bisa pilih-pilih sih, maksudnya beli yang sekiranya emang bisa kalian pakai dan akan bertahan lama gitu, beli thrifting. Kayak misalkan kan kalau aku pribadi aku sering thrifting tuh kayak blazer, kayak jaket gitu kan, karena bisa aku pakai berkali-kali gitu, dan bisa aku gampang banget untuk kita mix and match. Terus buy high quality products only. Jadi kalian beli baju-bajunya itu, tadi aku bilang kan, buy less, dan juga baju itu harus punya kualitas yang bagus, supaya bisa bertahan lebih lama. Kalau kalian invest di baju yang memiliki kualitas yang bagus, tapi baju itu bisa bertahan bertahun-tahun gitu ya. Kalau misalkan baju-baju orang tua kita, kalau kalian notice gitu, itu kan umurnya udah lama banget ya, udah bertahun-tahun. Kalau aku pribadi, aku sendiri pernah gitu kayak nemuin celana atau misalkan jaket dari papa aku gitu, dan itu bajunya udah dari tahun 80-an, tapi sampai sekarang itu baju masih bagus gitu, kualitasnya itu jahitannya itu masih kuat gitu, dibandingin sama baju-baju produksi baru-baru yang sekarang gitu. Kalau kalian beli baju di online, paling berapa lama sih? Setahun 2 tahun juga udah jelek gitu ya istilahnya. Nah itulah gitu, karena ada penurunan kualitas gitu, karena mereka harganya mereka lebih main di harga memang, karena mengejar target sales gitu. Terus buy from slow fashion vendor. Nah seperti yang tadi sebelumnya pernah aku singgung, kalian usahakan untuk bisa membeli dari dari vendor atau pengusaha slow fashion. Slow fashion itu nggak harus brand-brand mewah ya teman-teman. Kalian bisa beli dari UMKM lokal, atau misalkan brand-brand yang masih merintis gitu ya, yang mereka produksi sendiri dan kalian bisa tahu produksinya seperti apa gitu. Dan contohnya, atau misalkan kalian bisa custom ke penjahit gitu kan. Nah, itu mereka juga slow fashion vendor kok, nggak harus brand-brand mewah. Terus yang terakhir adalah be kreatif. Kalian bisa kreatif dengan apa yang kalian mau pakai gitu. Kalian bisa mix and match, itu yang jelas ya, kalian bisa mix and match. Atau kalau misalkan kalian mau gitu, kalian bisa beli thrifting kayak tadi, atau terus kalian bisa alter, atau kalian bisa sesuaikan, atau bahkan kalian bisa upcycle, istilahnya baju-baju thrifting tadi, misalkan kalian gunting, kalian tambahin kain lain, atau kalian tambahin aplikasi lain, terus kalian misalkan mintain ke tukang jahit buat dibikinin, atau bahkan kalau kalian bisa jahit, itu jadi lebih bagus, bakal jadi lebih bagus gitu. Kalau kalian bisa jahit, kalian bisa bisa makin kreatif gitu untuk mix and match baju-baju yang kalian punya gitu. Atau misalnya kalau kalian punya baju-baju lama, udah bosen nih looknya gini-gini aja, nah kalian bisa upcycle, kalian bisa kalian bisa bisa mix baju kalian dengan baju yang lain, misalkan 2 baju disatuin, itu bisa banget kok. Jadi intinya jadi kreatif gitu. Nah terus tadi kan kita udah bahas nih tentang industri fashion ya. Terus kita juga harus tahu dong gimana caranya styling gitu ya baju-baju yang kita punya gitu, supaya nggak aneh gitu kelihatannya kan. Nah tapi sebetulnya di fashion sendiri nggak ada ya teman-teman kayak misalkan cara berpakaiannya aneh gitu, nggak ada sebetulnya. Karena yang paling penting itu adalah
selama kamu nyaman dalam apa yang kamu kenakan, it's okay gitu loh, nggak apa-apa. Selama kamu nyaman dan kamu ngerasa diri kamu nih pede nih pakai ini gitu, nggak apa-apa gitu. Selama ya tentunya itu nggak melanggar norma ya. Jadi selama kamu bisa bebas untuk mengekspresikan diri kamu dalam pakaian yang kamu gunakan, it's okay gitu, nggak apa-apa. Go on, lanjut aja. Gitu. Nah, maaf sebentar ya. Oke, find your own style. Oke, tadi. Next. Nah, gini, kalau misalnya kita bicara tentang style, tentang gaya berpakaian, itu dalam industri fashion, itu ada yang namanya satu siklus yang diberi nama 20-year rules, atau aturan 20 tahun, gitu. Siklus 20 tahun. Apa itu? Jadi, katanya ya, tapi emang ini udah banyak kejadian sih, tiap 20 tahun sekali, fashion itu akan berulang, gitu. Karena kalau kita mau menciptakan tren, itu akan sulit, gitu ya. Akan sulit. Karena tren itu sendiri, dari awal, dari zaman dulu, itu hanya merupakan pengulangan saja, gitu. Nah, gimana sih fashion itu dia berkembang gitu ya. Ini aku ambil satu contoh. Kalau kalian lihat dari awal tahun 2000-an, itu mungkin zaman-zamannya kayak ini nih, baju yang gambaran sebelah kiri, itu merupakan fashion awal tahun 2000-an. Kayak miniskirt gitu ya. Miniskirt ini dia diciptain sama desainer asal Inggris, namanya Mary Quant. Jadi dia nyiptain miniskirt digabungkan sama sama baju-baju dengan warna-warna yang nge-pop gitu, dengan gambar-gambar kartun nih paling kiri nih yang garis-garis ini, kalau kalian bisa lihat itu dia ada gambar Powerpuff Girls, terus juga biasanya digabungin sama knit atau rajutan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kadang nabrak-nabrakin warna gitu kan. Kalau kita lihat awal tahun 2021 kemarin itu juga terulang gitu ya sama fashionnya Gen Z. Kalau kalian mungkin pernah melihat di Instagram atau di TikTok gitu ya, kan itu styling Gen Z. Atau misalkan kalau kalian pernah nonton series HBO yang Euphoria kayak gitu. Jadi fashion itu selalu berulang, dan itu tuh inspirasinya dari fashion awal 2000-an atau namanya Y2K fashion atau year 2000 chaos. Jadi itu lagi tuh, jadi dia berulang gitu kan. Kalau sekarang itu lagi tren banget kayak misalkan turtleneck yang dia fitted ke badan gitu, ditambah sama celana yang high flare atau celananya yang melebar gitu ya. Kemudian juga lagi tren itu sekarang quilting, atau terus rajutan juga, crochet, yang kayak gitu tuh. Dan itu juga awalnya itu dari Y2K fashion gitu. Nah, Y2K fashion ini dia sumbernya dari mana? Dari fashion tahun 80-an. Jadi seperti itu. Jadi fashion itu akan terus berulang selama 20 tahun. Fashion sekarang tahun 2022 gitu ya. Nanti akan ada lagi, dia akan berulang di tahun 2042 misalkan. Dan tapi nanti akan ada perubahan gitu, menyesuaikan dengan tahun tersebut. Seperti itu. Nah, terus ini aku mau bahas sedikit tentang sejarah fashion ya. Dari salah satu rumah mode fashion yang mungkin paling ikonik, paling terkenal di dunia, The House of Christian Dior. Jadi Christian Dior itu pada tahun 1946 itu kan zamannya Perang Dunia Kedua ya, teman-teman. Zamannya, maksudnya sebelum itu kan Perang Dunia Kedua berakhir 1945 ya, waktu kita merdeka itu Perang Dunia udah kelar gitu. 1946, Christian Dior itu dia menciptakan satu koleksi yang dia beri nama Carole. Artinya itu kalau dalam bahasa Prancis bunga gitu. Kalau kata orang Amerika, koleksi itu disebut The New Look. Kenapa disebut The New Look?
Karena sebelumnya, pada masa perang, perempuan-perempuan itu mereka akan menggunakan baju-baju yang praktikal gitu. Mereka nggak akan pakai baju-baju yang mengembang seperti ini. Jadi mereka lebih mengutamakan kepraktisan, kayak baju-baju overall atau baju-baju kayak misalkan celana rok pendek. Pokoknya ngambil inspirasi itu kebanyakan dari baju-baju militer gitu. Karena kan emang zamannya perang ya. Terus juga pada zamannya perang itu pemerintah Perancis khususnya merasio atau menjatah penggunaan kain, karena kain itu nantinya akan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan perang, lagi-lagi untuk kebutuhan perang gitu. Nah, tahun 1946, Christian Dior, dia fashion designer, dia tuh merasa kayak sudah saatnya perempuan diberi kebebasan untuk merasa tampil cantik gitu ya. Karena sebelum perang, para perempuan itu mereka akan pergi ke pabrik gitu. Mereka akan jadi tenaga kerja di pabrik, sementara suaminya itu akan pergi ke medan perang. Nah, dia merasa bahwa sudah saatnya perempuan-perempuan bisa untuk kembali tampil cantik, kembali tampil anggun gitu. Makanya dia buat koleksi The New Look ini. The New Look ini banyak diprotes gitu ya, karena kan 1946 baru perang gitu, baru aja kelar gitu. Dia menggunakan banyak sekali bahan gitu. Karena kan seperti yang aku tadi bilang, bahan itu dijatah gitu. Sementara kalau kalian lihat nih, dua look di kiri kanan, itu kan kayaknya ngabisin banyak bahan banget kan. Apalagi bikin rok yang setengah itu pasti gak akan cukup semeter 2 meter itu. Nah, hal inilah gitu yang banyak diprotes gitu. Tapi setelah koleksinya dipresentasikan di 15th Avenue Montage, tempat sekarang atelier Dior ya, sampai sekarang, look ini tuh jadi look yang ikonik gitu. Look ini yang membawa nama Christian Dior jadi desainer yang mungkin bisa dibilang paling terkenal di dunia gitu. Dan look ini juga yang membuat sejarah fashion gitu. Nah, sebetulnya The New Look ini, koleksi The New Look ini nggak cuma 1-2 ini ya teman-teman. Ini aku 2 cuma contohnya aja. Tapi yang paling terkenal itu yang sebelah kiri ini, yang ada Dior Le Chigar atau Dior Bar Jacket dan Padded Skirt. Dior Bar Jacket ini sampai sekarang desainer yang mendesain atau yang bekerja jadi creative director di rumah mode Dior, mereka selalu interpretasikan ulang gitu. Nanti kita bahas selanjutnya. Terus yang kedua ini ada Dior Junon. Ini tiered scallop dress, jadi dia dress yang bertumpuk-tumpuk, tapi di ujungnya tuh dia kayak dikasih aplikasi apa, kayak misalkan embroidery atau apa itu di ujung-ujungnya. Jadi dia kayak scallop gitu. Nah, kita bahas selanjutnya ya. Kita bahas tentang Dior Bar Jacket. Nah, Dior Bar Jacket Reimagined. Jadi, rumah mode Dior itu dia udah berusia selama 76 tahun. Nah, selama itu pula, itu ya sudah banyak sekali desainer yang menggantikan posisi Christian Dior. Jadi karena kan setelah Christian Dior meninggal, dia itu menunjuk asistennya yang paling muda, Yves Saint Laurent, YSL. Dia juga punya brand kan sekarang. Yves Saint Laurent itu waktu jadi creative director, dia baru berusia 21 tahun. Jadi masih muda banget gitu ya. Sampai kemudian Yves Saint Laurent dia ikut wajib militer dan digantikan oleh Marc Bohan. Marc Bohan ini dia paling lama, dia sampai 40 tahun di House of Christian Dior, jadi creative director. Kemudian digantikan setelah Marc Bohan ada Gianfranco Pere, dia orang Italia. Setelah Gianfranco Pere meninggalkan Dior, digantikan oleh John Galliano, dan kemudian Ralph Simons, dan terakhir sampai sekarang Maria Grazia Chiuri, desainer wanita pertama di The House of Christian Dior. Nah, tiap desainer itu mereka punya ciri khasnya sendiri gitu dalam menginterpretasikan signature dari Christian Dior ke tiap koleksi. Nah, salah satunya ini aku ambil contoh Dior Bar Jacket gitu. Dari kiri ke kanan yang look merah gitu ya, itu karyanya John Galliano. John Galliano ini kalau kalian lihat koleksi Christian Dior dari tahun 2010 ke bawah itu
bener-bener maksimalis banget, bener-bener kayak drama gitu ya, bener-bener apa namanya ekstra gitu ya dalam tanda kutip, karena John Galliano itu dia memang lebih suka seperti itu. Jadi look college-nya itu benar-benar drama, benar-benar apa namanya bentukannya itu besar-besar gitu. Nah, itu John Galliano gitu. Kalau misalnya bisa lihat dibandingkan sama look sebelumnya, look ini Dior Les Cigar, Dior Bar Jacket diinterpretasikan oleh John Galliano, dia lebih drama kan, bentuknya itu lebih-lebihkan gitu. Nah, untuk sebelah kiri, kemudian yang tengah itu Raf Simons. Raf Simons ini dia asal mulanya adalah seorang minimalis gitu ya. Kalian bisa bayangkan dari John Galliano yang maksimalis ke Raf Simons yang minimalis, itu awalnya itu banyak yang nggak setuju gitu. Kan Raf Simons ini minimalis gitu, gimana sih dia bisa gitu kan mengimbangi John Galliano. Tapi ternyata setelah Raf Simons take over atau jadi desainer di Christian Dior di tahun 2012, banyak yang mengapresiasi gitu. Karena kalian bisa lihat di sini Raf Simons ini dia bentuknya lebih clean atau lebih sederhana, tapi dia ngasih tweak gitu dengan menggunakan kombinasi warna-warna yang kadang enggak terduga gitu. Nah, karena kan Raf Simons ini dia sebetulnya dasarnya itu dia bukan desainer, dia itu dasarnya adalah seorang desainer interior. Jadi dia itu lulusan Antwerp School of Fashion di Belgia. Dia sempat bekerja untuk Jil Sander sebelum dia ditunjuk jadi creative director di rumah mode Dior. Nah, selama di Dior ini, dia memang lebih banyak menginterpretasikan look-look lama dari Christian Dior ke apa namanya dengan ciri khasnya dia sendiri, dibuat lebih minimalis dengan penggunaan warna dan material yang lebih sederhana. Dan kalau kalian lihat, look-looknya ini sangat timeless gitu. Kalau Raf Simons ini, kalau misalkan baju ini yang di tengah dipakai di tahun 2022 juga aku rasa nggak akan ketinggalan zaman banget kan. Nah, itulah dia dari simplicity dari si desain Raf Simons ini, makanya dia sangat timeless gitu. Dan terakhir sampai sekarang ada Maria Grazia Chiuri. Dia dari tahun 2016 sampai sekarang, Maria Grazia Chiuri ini. Dia itu merupakan fashion designer perempuan pertama yang ditunjuk menjadi creative director di Christian Dior. Ciri khasnya desain Maria Grazia Chiuri ini, dia lebih berfokus pada feminisme gitu. Jadi tentang kekuatan dalam tanda kutip ya, kekuatan perempuan gitu, resistensi atau bagaimana perempuan itu menunjukkan sisi-sisi kuat gitu, sisi-sisi strong dari perempuan gitu. Makanya contohnya ini lihat nih, di sini kan dia bikin Dior Bar Jacket-nya itu lebih structured, lebih ada strukturnya gitu kan. Terus juga pakai boots gitu. Terus tapi bawahnya pakai tulle gitu. Jadi menggabungkan antara feminitas dan maskulinitas gitu. Dia juga suka banget kalau di koleksi-koleksinya itu ngambil inspirasi dari tarot, dari mitologi gitu. Itu Maria Grazia Chiuri. Terus juga dia suka banget ngambil inspirasi dari budaya-budaya. Misalkan pernah tuh dia ngambil inspirasi dari budaya Maroko, atau budaya-budaya dari Perancisnya sendiri, atau inspirasi dari kesenangan-kesenangan Christian Dior. Gitu. Christian Dior tuh suka banget sama astrologi, atau zodiak gitu ya. Nah, Maria Grazia Chiuri, dia sering bikin tuh inspirasi dari zodiak. Jadi dia banyak ambil inspirasi dari budaya gitu. Oke, nah dari yang udah kita lihat tadi gitu ya, dari dari karya-karya lama Christian Dior diinterpretasikan oleh para desainer-desainer penerusnya. Kita bisa tahu bahwa kita bisa belajar untuk mempertahankan budaya yang kita punya dengan cara kita sendiri, gitu, teman-teman. Jadi karena kan aku bisa tahu gitu ya, kita di briefingnya untuk bahas mengenai gimana kita bisa mengembrace atau mengambil budaya-budaya kita dalam fashion kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sana juga bisa kita lihat gitu. Kalau misalkan kita kan Indonesia itu sangat kaya sekali dengan
wastranya atau dengan kain-kain tradisionalnya, baik itu tenun, baik itu batik gitu ya. Dan ada banyak banget teknik pewarnaan, teknik pencelupan, teknik tenun, teknik membatik, itu ada banyak banget di tiap kabupaten, bahkan di Indonesia itu mereka punya kain tradisionalnya sendiri-sendiri. Makanya sayang banget kalau kita sebagai generasi muda enggak enggak melestarikan itu gitu. Nah, seperti ini aku bilang tadi, embrace your heritage in the way you are most comfortable with. Jadi kalian harus lebih banyak menggunakan kain-kain tradisional atau menggunakan budaya-budaya kalian dengan cara yang paling membuat kalian nyaman. Gitu. Kalian nggak harus kelihatan kayak bapak-bapak atau ibu-ibu kalau misalnya kalian mau pakai kain tradisional. Ini aku ada contohnya nih, beberapa selebriti Indonesia, atau aku juga ada ambil dari Pinterest sih, di gambar sebelah kiri, itu kan mereka tetap kelihatan stylish gitu ya, walaupun mereka pakai kain jarik gitu, misalkan digabungkan dengan blus yang polos, atau misalkan yang cowok juga pakai pakai celana dan baju polos gitu, dengan aplikasi kain yang misalkan cuma sedikit gitu di bagian pinggang, atau misalkan ya intinya seperti yang udah pernah aku singgung di sebelum-sebelumnya, jadi kreatif gitu. Jadi kreatif, kalian bisa main senyaman kalian dengan baju-baju tradisional, dengan kain-kain tradisional, karena kalau misalkan nggak kita yang pakai gitu ya, generasi muda ini yang pakai, ntar selanjutnya mau siapa lagi gitu ya. Kita kan nggak mau ya kain-kain tradisional itu punah gitu, nggak mau kan. Makanya kita bisa tuh, kalian nggak perlu beli baju-baju batik yang misalkan mahal-mahal, nggak usah gitu. Kalian cukup kreatif aja gitu dengan apa yang kalian punya gitu. Kalian cukup styling senyamannya kalian. Ini contohnya nih, misalkan yang pojok sebelah kiri dia cuma batik doang, gigit dikasih obi, kemudian dikasih knit gitu kan. Itu Gen Z banget kan, dikasih knit. Terus yang bawahnya juga dia cuma kayak pakai kain jarik gitu. Terus atasnya cuma pakai blouse biasa. Nah, kayak gitu tuh. Itu bisa kok kalian. Itu akan mudah sekali. Nah, terus ini terakhir ya. Jadi aku menutup sesi kita ini dengan satu quotes dari Miuccia Prada. What you wear is how you present yourself to the world. Fashion is an instant language. Gitu. Jadi apa yang kamu gunakan itu adalah apa yang merepresentasikan diri kamu ke dunia. Kamu bisa milih gimana dunia atau orang lain mau ngelihat kamu itu dengan fashion. Gitu. Fashion itu merupakan sebuah bahasa yang instan gitu. Impresi orang kalau ngelihat orang kan dari look-nya dulu kan, maksudnya dari gimana cara dia berpakaian gitu. Karena kan kalau misalkan first impression-nya bagus, kesananya juga insya Allah bakal jadi bagus gitu ya, bakal jadi mudah jalannya. Gitu teman-teman. Oke. Terima kasih. Mungkin ini aja materi dari aku. Maaf banget ya teman-teman, singkat gitu. Karena memang waktunya sebentar. Ini aku usahain untuk bisa banget dikompres. Mungkin ada sesi pertanyaan nggak ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Feby atas penyampaian materinya tadi yang sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu, atau bisa ketik di kolom chat. Sekaligus mau ingetin itu di kolom chat sudah ada absensi, mungkin bisa diisi terlebih dahulu, sekaligus mendengarkan pertanyaan dari teman-teman yang akan bertanya. Terima kasih. Nah, ini kayaknya udah ada yang bertanya nih Kak. Ada Kak Egi Ramadan. Boleh nih Kak Egi untuk bertanya, dipersilakan. Oke, izin bertanya moderator ya. Untuk Feby, pertanyaannya itu kan dari 90-an atau dari yang kayak tadi dia omongin yang 2000-an awal ya, itu kan fashionnya lebih sederhana, lebih minimalis seperti itu kan. Misalnya kalau artis-artis western kan dulu itu sering pakai crop top bra atau pants atau jeans saja gitu. Nah,
Kemudian semakin ke sini saat mungkin saat mengunjungi sebuah awards atau acara-acara tertentu kan itu lebih glamour gitu kan. Nah, untuk bentuk peralihannya itu bagaimana ya Pepe untuk maksudnya tanda untuk oh gini sudah berubah gitu kan, nggak mungkin langsung berubah seperti itu kan. Nah, maksud aku tuh peralihannya itu gitu loh, yang buat tanda kalau ini nih sudah peralihan seperti itu. Terima kasih. Kalian dari gaya fashion 90-an, dari awal 2000-an ke 2021 yang ini gitu. Seperti itu maksudnya. Iya, ya. Oke. Jadi ya ada tiap tahun itu ada yang sebetulnya gini. Jadi tiap tahun itu ada yang namanya trend forecasting. Jadi misalkan trend forecasting itu apa gitu? Trend forecasting itu merupakan forecasting itu dia merupakan apa ya? Jadi tren itu akan diprediksi ya. Jadi akan diprediksi beberapa tahun sebelumnya. Biasanya 1 atau 2 tahun sebelumnya itu tren itu bisa diprediksi. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya kalau sekarang sumbernya itu dari media sosial. Dari media sosial gitu, karena kan kalau misalkan kalian lihat gitu kan, fashion influencer secara general di Instagram dan di TikTok itu mereka banyak sekali berkontribusi ke perkembangan fashion yang tahun-tahun ini gitu. Udah dari lama sih sebetulnya, sebanyak perkembangan sosial media, influencer itu mereka banyak banget banyak banget ngasih kontribusi. Nah, di situ dari sana. Jadi trend forecaster itu mereka akan ambil dari sana, kemudian mereka akan buat sebuah buku tren, yang biasanya buku-buku tren itu akan menjadi acuan untuk para brand-brand fashion dan juga para para fashion jurnalis dari majalah biasanya. Nah, mereka tuh acuannya ke buku fashion itu gitu. Nah, gimana kita lihat bisa caranya? Gimana kita tahu kalau itu udah berubah? Banyak sebetulnya. Jadi akan ada, ini selalu ada ya biasanya, tiap akhir tahun itu selalu ada kayak misalkan prediksi-prediksi dari para fashion influencer. Itu mereka akan bikin banyak prediksi biasanya tentang terkait kira-kira tren apa nih yang akan banyak ngetren di tahun depan. Untuk peralihannya sendiri biasanya akan lebih subtle gitu. Jadi nggak akan tiba-tiba ujuk-ujuk sehari semalam berubah, nggak akan. Jadi biasanya akan lebih secara bertahap, secara pelan-pelan gitu. Biasanya nanti influencer 1 yang mulai pakai baju ini, terus influencer 2 ngikutin, terus ketiga ngikutin, terus apalagi kalau terus misalkan nanti fansnya banyak. Jadi kalau ya kan kayak gitu. Jadi mereka akan secara eksponensial gitu. Jadi dari 1 kemudian ke-2, ke-4, ke-8 dan seterusnya. Jadi training itu nanti akan lebih banyak menyebar gitu, seperti itu. Jadi untuk transisinya sendiri nggak akan secara langsung, tentunya akan lebih gradual gitu. Jadi nggak akan langsung. Dan juga untuk trennya sendiri, kalau misalkan di internasional itu yang paling terkenal itu ada WGSN. Dia khusus sebuah institusi untuk memprediksi tren-tren dari gak cuma industri fashion, mereka biasanya dari industri game, dari industri desain, atau industri interior, arsitektur, pokoknya industri kreatif. WGSN itu selalu memprediksi tren-tren tiap tahun, dan itu biasanya mereka tepat. Sementara kalau di Indonesia, itu ada namanya Badan Ekonomi Kreatif. Dulu ya, Badan Ekonomi Kreatif, cuma sekarang udah diakuisisi sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, mereka itu biasanya tiap setahu aku 2 tahun atau 4 tahun sekali mereka ngeluarin buku tren gitu. Dan sekarang udah ada kok Indonesia Trend Forecasting namanya, atau ITF. Kalian bisa download secara gratis kalau mau tahu ya, di websitenya Indonesia Trend Forecasting. Seperti itu. Dan itu akan jadi acuan untuk para pelaku UMKM gitu. Seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM itu mereka masih on trend sesuai dengan tren. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Ada lagi nggak?
Terima kasih Kak Feby. Bagaimana nih Kak Egi? Jawabannya udah menjawab belum dari pertanyaannya tadi? Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Kak di kolom chat Oke. dari Kak Gita Ananda. Tadi disebutkan bahwa fashion ini merupakan salah satu hal yang banyak membuat limbah. Nah, kira-kira menurut kakak sendiri, bagaimana caranya agar fashion ini tidak terlalu membuat banyak limbah? Ada satu lagi nih Kak. Berapa hari yang lalu ada salah satu desainer dari Indonesia yang lagi viral karena dia memakai organ tubuh manusia untuk membuat fashion. Berkaitan dengan hal ini, tanggapan kakak bagaimana? Apakah fashion memang se-rough itu? Mungkin Kak. Aku jawab yang pertama dulu ya. Ya. Kalau apa yang bisa kita lakukan gitu, sebetulnya yang kita bisa lakukan itu nggak banyak. Aku tadi udah sempat singgung sedikit sih terkait apa yang bisa kita lakukan. Kita tuh karena gini loh, seperti yang aku jelasin tadi, fashion itu memang dipegang sama industri-industri raksasa gitu ya. Kalaupun misalkan kita ngelakuin hal-hal ini, hal-hal ini, kita harsh truth-nya adalah kita memang nggak akan bisa mengubah gitu ya fashion itu secara semalam, nggak akan bisa, karena memang dari zamannya revolusi industri sampai sekarang, industri itu khususnya fashion itu memang sangat merusak gitu ya, karena dari dulunya juga seperti itu, karena production cycle-nya emang udah toxic gitu, sebetulnya seperti itu. Tapi at least hal-hal inilah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, at least untuk di lingkungan kita sendiri. Gitu. Karena kecuali kalau misalnya kalian jadi presiden atau kalian jadi orang yang sangat berpengaruh, kita nggak akan bisa gitu ya ngubah industri fashion dalam sehari semalam. Itu sangat sulit gitu. Terus kemudian ini aku beberapa hari yang lalu, yang ini ya, itu banyak, itu ada tuh, jadi kalau misalkan aku tahu gitu, maksudnya siapa yang dicurigai orangnya itu, kalau misalkan kita lihat sebetulnya industri fashion itu harusnya ada hal-hal etisnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan gini loh, hanya terkadang beberapa brand atau desainer mereka mengabaikan hal-hal etis tersebut dengan alasan mereka ingin punya satu desain yang unik gitu. Nanti nggak? Jadi nggak cuma itu ya, nggak cuma organ tubuh manusia itu, tapi dari zaman dulu, baru-baru ini sebetulnya ada banyak brand yang mereka menghentikan penggunaan fur atau bulu ya. Kalau di jaket-jaket itu biasanya brand-brand mewah kan mereka ada kayak bulu-bulunya. Nah, banyak banget dulu itu brand-brand mereka yang menggunakan bulu-bulu itu. Gitu. Khususnya brand-brand kayak mereka di Prancis kayak gitu kan. Mereka emang banyak, dan supply itu dari mana? Supply itu dari Cina. Supply itu dari Cina ya, karena di sana itu memang banyak sekali industri minks atau perburuan hewan-hewan untuk digunakan bulunya. Hewan-hewan seperti apa? Ada kelinci biasanya, atau misalkan rubah. Biasanya dua itu sih, kelinci atau rubah gitu. Nah, ada juga di Australia, biasanya mereka menggunakan ostrich atau burung unta gitu. Nah, bulu-bulu seperti itu tuh, jadi mereka itu kan dikuliti, literally benar-benar dikuliti untuk digunakan bulunya untuk digunakan sebagai jaket gitu. Nah, itu memang secara etis tidak etis gitu ya, karena menyakiti makhluk hidup yang lain gitu ya. Makanya banyak banget sekarang kan brand-brand fashion yang udah beralih untuk tidak menggunakan bulu asli. Tuh, mereka ada yang benar-benar completely mereka benar-benar nggak menggunakan bulu sama sekali atau menggunakan bulu palsu gitu. Akhir-akhir ini salah satu contohnya yang aku tahu adalah Oscar de la Renta. Billie Eilish kalau kalian tahu, dia sebetulnya punya banyak influence di sana. Dia bilang waktu itu mau ke Met Gala, dia mau pakai bajunya Oscar kalau misalkan brand itu benar-benar completely full free. Dan brand itu benar-beneran dia nggak pakai bulu lagi sampai sekarang gitu.
Nah, itu tadi yang seperti aku sebutin tadi, kita sebetulnya nggak akan bisa ngubah suatu sistem yang memang udah rusak dari awalnya, kecuali kalau memang kalau orang yang berpengaruh, gitu. Seperti Bill Gates tadi contohnya. Nah, sementara untuk memakai organ tubuh manusia, itu tentunya ya menurut aku sangat-sangat tidak etis, gitu ya. Karena jangankan cuma organ tubuh ya, kalau misalkan kita pakai kain ya, kain, kalau itu kalau misalkan aku kan suku Sunda ya, kalau misalkan ada teman aku orang Batak misalkan, dia punya kain ulos. Kalau misalkan aku pakai kain ulos itu untuk bikin suatu karya koleksi aku tanpa seizin dia, dan koleksi itu aku jual dan aku dapat untung dari sana, itu juga nggak etis. Itu namanya culture appropriation atau apropriasi budaya. Walaupun itu ibaratnya cuma kain gitu ya, tapi itu sebuah budaya gitu loh. Nggak bisa kita ambil seenaknya tanpa kita punya izin, apalagi kalau misalkan karya itu kita jual dan kita dapat untung gitu. Sementara orang yang punya karya itu nggak dapat untung apapun gitu. Seperti itu. Jadi fashion itu memang sebetulnya punya etika ya. Kalau dalam desain itu ada gitu ya, diajarin gitu ya, tentang etika cara membuat karya gitu ya. Tapi memang di industri ya, apalagi industri yang memang lebih banyak mengutamakan mengutamakan materi gitu ya, mengutamakan keuntungan finansial, terkadang etika-etika tersebut diabaikan. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik, gimana nih buat Kak Dita? Apa udah menjawab pertanyaannya? Baik, Kak. Ini ada satu lagi pertanyaan dari ini. Selamat pagi, Kak. Salam kenal. Saya dari Tutuk Rumah Batik Serasan. Kami konsen ke wasta khas Muara Enim dengan mengangkat budaya Muara Enim khususnya untuk dikebalkan ke masyarakat luas. Pertanyaannya, di mana kami bisa mendapatkan referensi fashion yang up to date, baik warna, jenis, pola batik, dan lain-lain, sehingga kami bisa mengikuti tren tiap tahunnya. Dan apakah ada fashion design yang mau membantu promosi produk wastra kami? Itu Kak pertanyaannya. Oke. Untuk tren, kali ini sebentar. Pak Totok bisa mengakses seperti yang aku sebutin tadi ya Pak, di websitenya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nanti ada mereka itu menyediakan gratis Indonesia Trend Forecasting atau buku tren yang membahas tentang tren-tren up to date atau prediksi tren untuk beberapa tahun ke depan. Nah, di sana itu ada banyak sekali jenis trennya, itu bisa, dan pengaplikasiannya juga ada gitu ya. Dari mulai, jadi nggak cuma fashion gitu ya, ada juga misalkan terkait desain tekstil, kriya, itu banyak gitu. Jadi ada beberapa, dan itu nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan dengan produk-produknya sendiri gitu. Jadi Indonesia Trend Forecasting itu mereka sangat memfasilitasi. Kemudian itu tadi referensi fashion yang up to date. Oh ya, jenis pola batik. Kalau pola batik mungkin aku bukan ranahnya. Kalau misalkan mungkin kalau aku pribadi ya, kalau misalkan mungkin untuk supaya lebih lebih relevan dengan anak-anak muda gitu, mungkin bisa dibuat pola-pola batik yang lebih minimalis dengan penggunaan warna yang tidak terlalu banyak atau penggunaan warna-warna tidak terlalu tua gitu. Sebetulnya itu bisa sih didapatin semuanya itu tentang terkait tren itu akan sangat lengkap sekali di bukunya Indonesia Trend Forecasting. Nanti akan aku bagikan ya teman-teman, nanti aku kasih ke Egi kalau misalkan kalian perlu, nanti aku punya bukunya, nanti aku carikan. Dan apakah ada fashion design yang mungkin fashion designer ya maksudnya yang mau memproduksikan produk wastra kami. Kalau ini mungkin sebetulnya lebih ke karena kalau produk kalau fashion designer itu sebetulnya gimana melihat pasarnya gitu. Jadi kalau biasanya ada kok fashion designer, contohnya beberapa yang aku tahu itu brand kayak Sejauh Mata Memandang, atau misalkan brand kayak
Oton, atau misalkan brand-brand kayak Ikat Indonesia yang punyanya Didit Maulana, itu mereka sering banget mempromosikan produk-produk puasa dari daerah. Nah, mungkin gini ya, kalau aku pribadi, mungkin nanti aku bisa sih bantu Pak Toto kalau misalkan mau, karena aku punya project, kami punya project ya dari prodi aku untuk mengadakan satu acara. Mungkin nanti Pak Toto kalau mau bisa hubungi aku aja, nanti akan aku bantu untuk bisa mungkin mempromosikan batik serasan dari Muara Enim gitu ya. Mungkin kita bisa angkat, kita bisa bawa ke Jakarta untuk bisa dipromosikan. Kalau mau gitu, nanti aku bisa ajukan. Karena kami, iya Pak, betul. Karena nanti Bapak bisa hubungi aku aja, karena kami juga punya satu project, akan ada acara fashion show di salah satu mall di Jakarta. Kalau Bapak mau, nanti bisa hubungi aku aja. Nanti akan aku bantu untuk diajukan. Itu aja mungkin ya. Itu aku paling bisa bantu sampai sana aja. Baik, terima kasih Kak Feby. Gimana nih Pak Totok mungkin udah menjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, Kak Feby. Ya boleh Kak, dipersilakan. Tadi kan dibahas sedikit yang mengenai thrift. Nah, untuk thrift itu apakah selalu pakaian yang memang sudah tidak dipakai, terus kemudian didonasikan seperti yang sudah Kak Feby bilang tadi, atau memang ada dari sisa pabrikan yang istilahnya itu gagal produksi, atau kayak gimana ya? Karena memang di beberapa all shop thrift itu mereka selalu mention kalau barang mereka itu bukan barang bekas tapi barang dari hasil gagal produksi atau apa sih istilahnya tuh cacat produksi kayak gitu. Tapi cacatnya memang sedikit atau memang selalu barang yang sudah dipakai. Terima kasih. Kalau aku jawab ya, kalau supply-nya sendiri itu kan memang banyak ya teman-teman, nggak cuma dari, memang sih mungkin nggak cuma dari supplier barang bekas gitu ya, tapi supply-nya sendiri itu banyak banget dari berbagai arah gitu ya. Kita kan nggak tahu si all shop itu mereka dapat bajunya itu dari mana. Nah, mereka kan juga jual gitu. Tapi itu bagus kok kalau mereka misalkan ngejual barang defect. Itu artinya kan bajunya masih layak dipakai ya. Jadi masih bisa kita pakai walaupun itu baju defect. Dan gini, biasanya brand-brand fashion, setahu aku, mereka itu kalau misalkan ada baju yang defect, mereka buang atau akan mereka musnahkan. Kalau misalkan itu tuh kenapa? Itu tuh pertama untuk menjaga image brand, untuk menjaga kualitas brand. Yang kedua untuk menjaga harga. Kalau menjaga image brand itu biasanya brand-brand fast fashion, mereka biasanya kalau misalkan baju yang defect akan mereka musnahkan gitu, dan nggak boleh untuk diambil. Tapi kalau misalkan brand-brand barang mewah itu mereka misalkan ada baju nih di store, atau misalkan aksesoris tas di store. Kalau misalkan itu tas nggak laku, misalkan udah berapa lama, itu nggak akan mereka jual dengan harga diskon. Nggak akan, jarang banget kalian lihat brand-brand mewah ngejual dengan harga diskon. Karena itu akan menjaga image brand mereka, kalau brand mereka itu brand eksklusif, brand mahal. Biasanya barang-barang itu akan mereka musnahkan, entah itu dibakar atau dihancurkan, seperti itu. Dan kalau misalkan ada gitu ya yang penampung yang nampungin barang defect untuk dijual dengan harga yang lebih murah tapi kualitas yang nggak jauh-jauh beda gitu, itu menurut aku bagus kok, nggak apa-apa. Kalau misalkan bajunya masih layak dipakai dan kalian yakin itu baju maksudnya nggak ngasih toksik ke tubuh kalian, nggak apa-apa, kalian bisa menggunakan, pakai aja itu kan, daripada kan jadi limbah tekstil dan mencemari bumi, kan lebih baik dipakai gitu, seperti itu. Jadi masih ada daya gunanya. Baik, gimana Kak Rizky? Udah menjawab pertanyaannya belum? Udah, terima kasih Kak Feby. Ini ada satu lagi nih Kak yang ingin bertanya. Silakan. Ada Kak Egy nih, mungkin Kak Egy dipersilakan. Oke, makasih moderator. Sebenarnya ingin minta saran saja dari Kak Feby mengenai
penghargaan sebuah karya khususnya di bidang fashion. Nah, yang saya alami sendiri itu, mohon maaf kalau ada suara-suara. Yang saya alami itu selama beberapa tahun terakhir ini, penghargaan terhadap fashion itu di Kabupaten Muara Enim ini sudah mengalami peningkatan seperti itu. Nah, sebelum itu, mungkin saat saya masih kecil atau saat masa-masa untuk mencari potensi dalam diri itu, adanya kecaman seperti itu ya. Mungkin Kak Feby juga merasakan seperti itu ya, karena kita ini adalah laki-laki yang senang dan memiliki potensi di bidang ini, itu kan banyak mengalami kecaman, mungkin dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Feby sendiri, apa yang harus dilakukan ya? Karena ada banyak sekali potensi-potensi di Kabupaten Muara Enim, khususnya itu di bidang fashion ini. Contohnya saja dalam beberapa waktu yang lalu itu ada perlombaan fashion design yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata. Nah, saat itu pesertanya itu banyak sekali, bahkan yang cowok ya itu banyak. Namun saya mencoba untuk tawarkan ke teman-teman yang lain yang memiliki potensi di bidang itu. Mereka merasa malu karena karena mendapat kecaman dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Feby bagaimana ya untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Terima kasih. Oke, mungkin gini, kalau misalkan kecaman mungkin terlalu kuat gitu ya kata-katanya, mungkin lebih ke apa namanya, kayak kok cowok, maksudnya cowok kok suka bikin baju sih, kok masuk fashion design sih gitu kan mungkin ya. Gimana gitu ya. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak peduli sih, maksudnya ini yang aku suka gitu, ini yang aku tahu, aku bakalan kejar gitu. Karena gini loh, orang-orang yang mereka nyindir atau misalkan mereka yang nggak suka itu, mereka nggak nentuin gitu loh, kedepannya mau kamu kayak gimana gitu. Karena yang punya kendali atas diri kamu sendiri itu ya kamu sendiri gitu. Kalau misalkan kamu suka ini dan kamu mau untuk untuk mengejar jalan karir ini, ya kejar aja. Banyak kok desainer yang cowok, malah desainer-desainer keren-keren itu yang cowok. Kalian pikir di Christian Dior itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki gitu. Terus brand-brand terkenal kayak Valentino itu juga laki-laki. Terus apalagi Armani, dia laki-laki juga. Banyak banget desainer-desainer laki-laki yang udah besar gitu. Gak cuma di luar negeri, di Indonesia juga kan banyak. Toton, dia juga laki-laki. Atau misalkan siapa lagi, Sebastian Gunawan, dia juga laki-laki gitu. Jadi banyak kok, gak usah takut atau apalagi malu gitu kan. Kalau misalkan, karena fashion ini gak cuma tentang terkait bikin baju buat perempuan gitu ya. Banyak kan lini fashion itu banyak gitu. Ada fashion accessories, ada fashion buat laki-laki, ada menswear gitu ya, ada juga buat anak-anak gitu kan, atau ada luxury fashion atau fashion mewah. Itu nggak usah takut gitu loh. Maksudnya walaupun laki-laki gitu ya, nggak apa-apa, kejar aja selama yakin gitu ya, selama mau. Nggak apa-apa, bertahap kok dari awal gitu. Dari apa aja yang maksudnya lakukan apa yang kamu bisa lakukan gitu. Mulut orang itu nggak akan bisa kamu kontrol. Jadi kontrol aja apa yang bisa kamu kontrol, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, seperti itu. Jadi nggak usah peduliin sama perkataan orang, karena yang punya masa depan kamu dan punya kendali atas siapa dan atau orang seperti apa kamu nantinya di masa depan, itu cuma diri kamu sendiri. Seperti itu. Aku mau menjawab ya. Baik, gimana Kak Egi? Udah menjawab pertanyaannya atau belum? Alhamdulillah sudah. Nah, jadi ini sedikit menambahkan, jadi untuk teman-teman di sini yang semoga dengan adanya bahan materi ini dapat menambah semangat kalian untuk berkarya, dan jangan takut lagi untuk
menggali potensi, kemudian takut oleh omongan orang, mungkin kurang dihargai dan lain sebagainya, tetap stay dengan pendirian, tetap teguh, karena masa depan itu ya siapa yang tahu kan ya, hanya kita yang tahu, seperti itu. Terima kasih. Aku juga mau cerita nih, jadi ingat, jadi gini, aku juga dulu sebetulnya nggak disupport ya masuk ke industri fashion ini. Jadi dulu tuh waktu aku sebetulnya suka fashion tuh dari SMP, teman-teman. Jadi aku suka gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar baju gitu. Terus kemudian waktu SMA aku tuh masuk IPA. Kenapa? Karena dipaksa sama orang tua gitu. Tapi waktu kelas 10 aku nekat banget ikut satu acara fashion design. Aku dulu tuh gak punya skill jahit sama sekali, gak punya skill konstruksi baju sama sekali. Aku cuma tahu cara gambar doang. Aku nekat banget waktu itu ikut, dan alhamdulillah jadi finalis. Nah, semenjak itu orang tua alhamdulillah mulai support. Jadi yang perlu kalian lakukan itu sebetulnya nggak harus nggak harus ngikutin apa yang mereka, apa omongan mereka gitu, tapi buktiin gitu ke mereka kalau kalian tuh bisa gitu. Lakukan itu juga untuk diri kalian. Kalau kalian membangun sebuah jalan, membangun karir gitu dari awal, itu nanti mereka juga bakal diem sendiri kok. Kalau mereka tahu kalian udah punya keinginan yang kuat, kalian udah sukses, mereka juga akan diem sendiri seperti itu. Udah itu. Oke, terima kasih untuk Kak Febi. Mungkin sesi tanya jawabnya kita akhiri sampai di sini. Ini ada sedikit cenderamata dari kami untuk Kak Febi, yaitu sertifikat dari kami, mungkin yang akan diserahkan oleh Kak Trisha Putra. Kak Putra, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Mungkin ini ada sertifikat untuk Kak Febi ya. Mohon diterima Kak. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena yang diberikan bukan langsung dari ketua umum, karena ketua umum berhalangan hadir, jadi diwakilkan kepada saya untuk Kak Febi. Oke. Mungkin tidak seberapa kayak ini untuk apa ya? Terima kasih apresiasinya. Oke. Mohon diterima kayak dari IMEK Sumsel ya. Dan sekali lagi saya mewakili IMEK Sumsel mengucapkan terima kasih untuk KPB sebagai pemateri hari ini. Oke. Mohon diterima Kak. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Putra dan Kak Febi. Nggak terasa nih kita sudah berada di akhir sesi, tapi sebelum itu kita mungkin akan dokumentasi terlebih dahulu. Bagi para peserta yang tidak memiliki halangan untuk mengaktifkan kamera, boleh mengaktifkan dan memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Mungkin untuk operator bisa mengambil alih. Oke, boleh on cam dulu ya. Sudah. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky selaku operator pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi para peserta sekalian dan juga terima kasih kepada Kak Febi yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Semoga bisa menambah wawasan kami semua tentang bidang fashion pada pagi hari ini. Mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada beberapa kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri untuk kelas seni pada pagi hari ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Kak Febi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Egy.
Apa Relan ngelop-ngelop?